Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Mega Manga. Di video kali ini kita akan kembali melakukan manga haul. Kali ini untuk yang bulan Mei ya. Ya, kita berharap semoga ini bisa cepat diupload, nggak kayak yang bulan April, lama banget. Karena ya kebetulan banyak urusan ya. Jadi ya nggak perlu berlama-lama, langsung kita mulai aja ya manga haulnya. Ya dibilang manga haul juga nggak sepenuhnya manga sih, karena ada satu komik yang bukan manga tapi cergam, yaitu komik Indonesia. Itu aja judul yang saya perlihatkan ya. Itu adalah judulnya Nusantara Warriors. Ini saya dapat di Tokopedia. Kebetulan cerita tentang pahlawan-pahlawan Indonesia ya, yang dibuat oleh beberapa artis. Jadi di sini ada, kalau dari sampulnya ada 6 pahlawan: Sidimara, Diponegoro, Cut Meltia, Bung Tomo, Rahma El Yunusia, dan Sultan Hasanuddin. Kalau mau jujur saya nggak tahu ya ini Sidimara sama Rahma El Yunusia yang mana. Saya belum pernah dengar, baru pertama kali dengar di sini. Selebihnya kayak Diponegoro, Cut Meltia, dan Bung Tomo sudah pasti saya tahu. Dan Sultan Hasanuddin mustahil saya nggak tahu ya, karena saya orang Makassar jadi pasti tahu Sultan Hasanuddin. Intinya cinta tentang pahlawan-pahlawan ya. Saya sendiri belum baca karena baru beli, dan ya masih banyak bacaan lain, jadi saya untuk sementara simpan aja dulu untuk dibaca nanti kalau ada waktu. Ini lumayan tipis ya, karena mengikuti format kayak komik Amerika, berwarna dan kertas glossy. Oke, itu dia. Kita lanjut ke manga haul. Manga yang pertama adalah Komi Sulit Berkomunikasi volume 12. Seperti biasa saya belum baca, saya baru baca sampai volume 3 dan belum lanjut lagi. Nanti saya mau ulang dari awal karena udah lupa ceritanya juga. Lalu ada Ariadne in the Blue Sky volume 1 sampai 3. Ini saya beli karena waktu itu lihat di Gramedia dan kebetulan lagi ada diskon, jadi saya ambil aja. Saya tertarik ambil ini karena pengarangnya Norihiro Yagi ya. Ini pengarangnya Claymore. Walaupun saya sendiri belum baca Claymore karena nyari yang bekas itu lumayan, bukan sulit sih, cuman mahal ya, karena udah langka. Mau yang bahasa Inggris tapi box setnya kemahalan, jadi sampai sekarang saya belum nentuin mau beli yang mana. Semoga nanti bisa saya belilah. Selanjutnya ada Cell at Works volume 6. Ini volume terakhir ya, tamat. Saya belum baca sih sama sekali, cuman lihat di Twitter dan di Discord kata teman-teman ada kesalahan di covernya, yaitu cover volume 5 ikut tercetak. Ini di belakang ini background cover volume 5 ini ya. Jadi ya sangat disayangkan ada kesalahan fatal kayak begitu ya. Semoga nanti versi cetak ulangnya lebih bagus. Ya saya sendiri nggak bakal beli ulang sih, karena malas kalau udah beli, kalau udah punya baru beli lagi. Lalu ada Kaguya-sama Love is War volume 8. Saya gak baru baca sampai volume 1, jadi no comment. Lalu ada Frieren After the End. Ini komik yang selalu saya dengar dibahas oleh teman-teman di Twitter dan Discord, dan penasaran apakah bagus atau tidak. Dan setelah saya baca, ternyata saya lumayan tertarik. Ceritanya unik ya, menceritakan tentang petualangan setelah sebuah petualangan berakhir. Jadi ini awal ceritanya adalah sebuah petualangan berakhir, bukan dimulai. Jadi agak unik ya. Mungkin nanti kalau ada waktu saya mau bahas di video terpisah. Semoga saya punya waktu. Selanjutnya ada Interview with Monster Girls volume 3. Saya baru baca volume 1-nya dan lumayan tertarik ya. 2-3 belum saya baca, masih saya simpan. Cuman ini setiap volumenya kayaknya memang agak tipis ya dibandingkan komik-komik lainnya. Lalu selanjutnya ada I've been killing slime for 300
Years volume 5. Ini juga sama, saya baru baca volume 1-nya dan belum lanjut lagi. Jadi saya nggak tahu apa-apa tentang ini. Kecuali cerita dasarnya ya tahu. Covernya agak bahaya juga ya. Selanjutnya ada Fairy Tail 100 Years Quest volume 7. Ini juga sama, saya belum baca sama sekali dari volume 1. Mau banyakin aja dulu. Tapi kalau dilihat dari ceritanya, gambarnya kayak apa ya? Kayak tipikal ceritanya Fairy Tail ya. Entah itu hal bagus atau buruk. Selanjutnya ada Detektif Conan Premium volume 11. Terakhir yang saya baca kalau nggak salah volume 7 atau 8. Jadi belum baca kira-kira 3 atau 4 volume ya. Lumayan, nanti banyak bacaan kalau udah banyak. Selanjutnya ada Detektif Conan The Lost Ship in the Sky Part 2. Part 2 of 2, jadi yang part terakhir. Seingat saya sih, saya udah nonton dulu ini the movie-nya yang ada Kaito Kid ya. Cuman karena saya memang mau lengkapin yang versi movie comic edition ini, jadi saya beli aja semua yang terbit ya. Walaupun saya kurang suka sama gambarnya karena yang gambar bukan Oyama Goso ya. Makanya gambarnya agak beda. Lebih mirip gambarnya dengan Detektif Conan Special yang dulu itu yang pernah terbit juga. Ya cuma itu aja sih kekurangannya menurut saya. Selanjutnya ada Blue Lock volume 3. Ini baru saya mau baca tadi. Cuman karena saya bikin video jadi saya tunda dulu. Saya udah baca 1-2 ya. Dan kira-kira apa yang akan terjadi lagi ya di volume selanjutnya. Volume ini maksudnya. Sampai sekarang saya belum tahu ini tinta spesial yang dimaksud yang mana ya. Saya nggak ngerti. Yang bikin harganya jadi 45.000 itu apa? Aduh. Lanjut ada Dragon Ball Super volume 14. Ini kalau nggak salah masih di lawan Moro sih. Jadi menurut saya masih agak nggak seru di sini. Saya kurang suka dengan Moro ya musuhnya. Lalu ada QD If volume 6. Saya belum baca satupun, jadi skip, no comment. Nanti kalau udah saya baca baru bisa komen ya. Lalu ada Mob Psycho volume 100. Ini baru saya baca volume 1-nya dan belum lanjut. Tapi ini lumayan cepet juga ya terbitnya. Cepet banget, udah volume 9 aja. Salah satu komik yang lancar terbitnya ini. Mungkin karena penjualannya laku. Lalu selanjutnya ada Kissing Masker Takagi volume 6. Ini saya terakhir baca volume 4 atau 5 kayaknya ya. Saya juga lupa. Ceritanya ringan-ringan aja ya. Cocok dibaca kalau lagi santai. Kalau habis kayak baca komik-komik yang menegangkan gitu, ini enak dibaca untuk refreshing pikiran gitu. Lalu ada A Couple of Cuckoos volume 2. Ini baru saya juga baca tadi. Dan kalau dibandingkan volume 1, ini agak apa ya? Ceritanya agak sedikit menurunnya menurut saya. Kalau dilihat dari volume 1-nya, ini lebih kayak tone down gitu. Saya harap di volume selanjutnya bakal lebih seru lagi, supaya saya lebih semangat lagi koleksinya ya. Lalu selanjutnya ada Fate Apocrypha. Seperti biasa susah nyebut namanya ya. Volume 2. Ini belum saya baca sama sekali, jadi no comment juga. Lalu ada City Hunter Rebirth volume 8. Spin-off-nya City Hunter ya. Ini yang tadi saya baca volume 1 atau 2 ya. Saya lupa, udah lama banget. Jadi udah ketinggalan jauh. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi nanti banyak bacaan ya. Nggak bosan. Dan komik terakhir adalah komik yang saya tunggu-tunggu udah dari lama banget untuk terbit di Indonesia. Dan akhirnya dia terbit. Yaitu JoJo Bizarre Adventure Volume 1 Part 1 Phantom Blood.
panjang juga ya. Jadi ini udah lama banget saya tungguin terbit. Dan terbitnya pakai flip cover ya. Cover yang bisa dibuka gini. Kalau boleh jujur sih, kalau saya ditanya mau pakai flip cover atau pakai jaket, saya lebih pilih pakai jaket. Alasannya karena flip cover gini gampang apa ya di sininya ini. Saya punya pengalaman jelek di sini, agak lumayan robek dan agak apa ya, agak berbekas gitu, jadi agak kurang enak. Kalau jaket kan bisa dibuka jadi nggak menghalangi kalau mau baca. Sedangkan ini kan ya kayak itu sih pribadi dari saya ya. Kayaknya banyak juga sih orang yang suka flip cover. Kalau disebut kekurangan selain flip cover ini ya, mungkin bagi saya adalah kertasnya yang loyo. Entah kenapa ini kertasnya loyo banget. Sama kayak si Hunter dulu ada pernah kasus yang loyo gitu. Jadi mungkin cuma itu ya keluhan saya terhadap Jojo ini. Selebihnya oke-oke aja. Dan saya nungguin sampai ini selesai. Ini nanti ada 3 part ada 3 volume yang part 1. Dan lanjut part 2. Saya udah baca sampai part 2 sih. Dan part 3 ke atasnya belum. Jadi yang saya tungguin masih lama terbitnya ya. Mungkin masih ada 2-3 tahun lagi. Tapi it's okay, yang jelas ada perkembangan lah. Jadi ya itu dia manga haul untuk bulan Mei bagian 1 untuk manga lokal. Jadi tunggu saja untuk part 2 nya manga impor. Mungkin bakal saya upload 2 hari atau 3 hari dari uploadannya yang part 1 ini ya. Jadi ditunggu aja videonya di channel ini. Dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye bye.